Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani, NIM D0222303 dari kelas Informatika B. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Etika Profesi dengan menjawab beberapa pertanyaan diberikan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Eksplorasi literatur etika profesi. Identifikasi dan tinjau 2 jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi TI yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi. Studi kasus pertama saya ambil dari jurnal pelanggaran data dan pencurian identitas pada e-commerce oleh Rahmawati Nafia dengan judul Kasus Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas pada 3 e-commerce. Pada bulan Mei 2020, Indonesia dikejutkan dengan munculnya berita tentang upaya pelanggaran data dan pencurian identitas dari 3 e-commerce, yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Bineka. Kebocoran data yang terjadi pada e-commerce Tokopedia diperkirakan sebanyak 91 juta data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia yang ditawarkan seharga $5.000 di forum hacker. Dalam rilis resminya, Tokopedia menyatakan bahwa mereka menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Dan pada tanggal 6 Mei, sebanyak 12,9 juta data pengguna Bukalapak kembali diperjualbelikan. Data ini merupakan data yang bocor pada Maret 2019. Sementara Bukalapak mengakui adanya akses tidak sah terhadap full storage mereka, dan pada tanggal 10 Mei, sebanyak 1,2 juta data yang diduga data pengguna toko online Bineka diketahui bocor dan ditawarkan untuk dijual di forum pasar gelap, yaitu dark web. Bineka menyatakan masih melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran tersebut. Ketiga perusahaan ini menyatakan bahwa tidak ada data transaksi yang dibobol. Data finansial tetap aman, namun data pribadi pengguna seperti tanggal lahir, alamat, email, nomor telepon, bahkan nomor kartu kredit muncul sebagai teks tanpa inskripsi. Ketiga perusahaan telah melindungi akun penggunanya dengan melakukan phishing terhadap paspor. Tokopedia diduga menggunakan SH384, sementara Bukalapak menggunakan algoritma SH512 dan SALT atau Bright Speed. Pada Bineka, paspor pengguna tampak seperti teks berformat base64 encode atau hasil inskripsi 2 arah. Sampel data pengguna yang dibocorkan hacker merupakan ancaman utama terhadap keamanan e-commerce yang terlihat berpotensi menghancurkan tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga konsumen. Pelaku usaha sudah cukup bagus dalam melindungi akun penggunanya, namun kurang memperhatikan data pribadi penggunanya dengan tidak memberikan inskripsi. Buatlah ringkasan kooperatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Langkah-langkah penyelesaian masalah oleh profesional TI seperti dapat meningkatkan inskripsi dan perlindungan data pribadi pengguna dengan metode inskripsi yang lebih kuat, melakukan pemeriksaan keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem, melakukan evaluasi pentingnya kesadaran tentang keamanan data di antara karyawan dan pengguna, dapat berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk menangani pelanggaran data secara efektif, dan untuk mengidentifikasi pelaku. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis jurnal tersebut dan dapat diterapkan dalam studi kasus. Penulis artikel menyarankan beberapa prinsip etika profesional. Pertama itu
regulasi pemerintah. Beberapa regulasi telah diketahui dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur transaksi di e-commerce dalam rangka melindungi konsumen, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, serta peraturan turunan yang menguatkan hal-hal yang belum diatur, seperti perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang selanjutnya disingkat PMSA, adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ini merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 2. Perlindungan data dengan meningkatkan sistem aplikasi, meningkatkan protokol keamanan, meningkatkan autentifikasi keamanan, dan meningkatkan teknologi enkripsi. Selanjutnya, studi kasus kedua dengan judul Kasus Pembobolan Data Pribadi Sony Crop. Ini dikutip dari jurnal Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya oleh Rosalinda Elsina Latumahina. Kasus pembobolan Sony Crop terjadi pada April 2011 dengan sekelompok hacker membobol jaringan PlayStation Sony dengan mencuri data lebih dari 77 juta akun dengan usaha pembobolan untuk mendapatkan nama pengguna, alamat, tanggal lahir, email, hingga data kartu kredit. Serangan ini dipercaya sebagai yang terbesar dalam sejarah internet, yang menyebabkan Sony menutup PlayStation Network. Akibat pembobolan itu, perusahaan memperkirakan bakal kehilangan keuntungan hingga 1,45 triliun. Sebagai kompensasi, Sony telah menawarkan insentif bagi pengguna PlayStation Network untuk kembali ke sistem mereka setelah terjadinya serangan hacker tersebut. Ringkasan komparatif dari kasus tersebut dengan langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI dengan melakukan respons serangan dengan menutup PlayStation Network untuk mencegah lebih banyak pencurian data dan kerusakan lebih lanjut, dapat melakukan investigasi menyeluruh untuk memahami bagaimana pembobolan terjadi, mengidentifikasi kerentanan dalam sistem, dan memperbaikinya untuk mencegah serangan serupa di masa depan, melakukan peningkatan langkah-langkah keamanan dalam sistem, termaksud inskripsi data pengguna dan peningkatan monitoring untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disampaikan oleh penulis jurnal tersebut dapat diterapkan dalam studi kasusnya. Pertama itu regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Pengaturan internet termaksud dalam hukum telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain, dalam pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi. Akses ke jaringan telekomunikasi atau akses ke jasa telekomunikasi atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 600 juta. Yang kedua itu perlindungan data pribadi dalam beberapa sistem hukum di beberapa negara maju. Masalah perlindungan data pribadi sudah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan oleh karenanya dituangkan dalam peraturan perundangan tersendiri. Dalam retention principle misalnya, data pribadi yang diproses untuk tujuan apapun harus tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan
untuk pemenuhan tujuan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini akan menjadi tugas dari pengguna data untuk mengambil semua langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa semua data pribadi dihancurkan atau dihapus secara permanen. Selanjutnya pertanyaan kedua, analisis keputusan etis berbasis riset. Temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja. Dikutip dari jurnal Transformasi Industri Menuju Digitalisasi dan Dampaknya pada Ketenaga Kerjaan serta Dinamika Hubungan Kerja di Indonesia oleh Samsul Hidayat dan Fatma Ulfatun Najica. Studi kasus ini berjudul Transformasi Industri 4.0 Digitalisasi. Industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam cara produksi dan produksi otomatis, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap tenaga kerja dengan potensi pengangguran yang tinggi. Sementara dampak positif dari revolusi industri 4.0 termasuk peningkatan kualitas hidup dan perbaikan produk dan layanan. Ada juga tantangan yang perlu diatasi seperti ketimpangan pendapatan, masalah keamanan siber, dan dilema etika. Kemajuan teknologi ini juga menghadirkan isu-isu seputar keamanan siber, ancaman dan masalah perlindungan data yang berpotensi membahayakan keselamatan publik. Di Indonesia, terlihat bahwa revolusi industri telah mulai mempengaruhi industri padat modal seperti semen, petrokimia, elektronik, makanan, dan minuman. Pemerintah Indonesia perlu merespon perkembangan ini dengan merumuskan strategi dan rencana pembangunan industri yang memperhitungkan dampaknya terhadap tenaga kerja. Ada kebutuhan untuk mengatasi perubahan ekspektasi konsumen dengan inovasi, perbaikan produk, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dari studi kasus saya, dalam konteks revolusi industri 4.0, terdapat beberapa faktor etis yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama itu dampak terhadap tenaga kerja. Otomatisasi dan pengangguran tenaga kerja penting untuk mempertimbangkan dampak terhadap mata pencarian dan kesejahteraan pekerja yang tergantikan oleh otomatisasi. Transisi yang adil dan didukung bagi pekerja yang terkena dampak harus menjadi prioritas. Keterampilan dalam pelatihan. Pentingnya untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan tuntutan industri 4.0. Investasi dalam pelatihan dan pendidikan ulang sangat penting, serta gaji dan kondisi kerja. Perlindungan hak-hak pekerja termasuk upah layak, kondisi yang aman, dan jam kerja yang wajar harus dijaga dalam era 4.0. Yang kedua itu privasi keamanan data. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi pengguna harus dilakukan secara transparan dan dengan persetujuan yang jelas. Data harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Algoritma yang digunakan dalam sistem industri 4.0 harus dirancang untuk menghindari bias dan diskriminasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan dan penerapan algoritma sangat penting dalam sistem industri 4.0. Harus dilindungi dari serangan cyber dan membahayakan data dan infrastruktur. Yang ketiga, dampak lingkungan. Pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dari teknologi industri 4.0 seperti konsumsi energi dan limbah elektronik, serta penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
dan praktik ramah lingkungan harus diprioritaskan dan dipertimbangkan dampaknya terhadap industri 4.0, terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan harus berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Praktik bisnis harus etis dan bertanggung jawab. Perusahaan harus transparan dan akuntabel atas dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Dalam menghadapi era industri 4.0, prinsip-prinsip bisnis sebagai profesi luhur dapat menjadi panduan penting dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini menekankan pada tanggung jawab, integritas, komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut beberapa contoh prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks revolusi industri 4.0. Yaitu kejujuran dan transparansi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, keberpihakan pada kepentingan publik, dan etika, serta tata kelola yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis sebagai profesi luhur, perusahaan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, etis, dan berkelanjutan dalam era industri 4.0. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa industri 4.0 memberikan manfaat bagi semua orang dan tidak memperburuk ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, penelitian dampak cybercrime. Lakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional TI. Jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. 3 artikel yang saya dapat yaitu yang pertama, jenis dan dampak cybercrime oleh Cahyo Hidayatullah. Artikel kedua yaitu tren cybercrime dan teknologi informasi di Indonesia oleh Muhammad Danuri dan Suhamawi. Serta artikel ketiga yaitu kejahatan teknologi informasi atau cybercrime dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia oleh Miftahur Rahman Habibi, Isnatul Liviani. Dari temuan 3 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak cybercrime terhadap masyarakat yaitu 1. Kerugian finansial. Cybercrime dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan organisasi, seperti penipuan online, pencurian data, kartu kredit, dan pembobolan bank. 2. Kehilangan data. Cybercrime dapat menyebabkan pencurian data pribadi seperti informasi identitas diri, data keuangan, dan informasi kesehatan. Hal ini dapat berakibat pada penyalahgunaan identitas, penipuan, dan kerusakan reputasi. Yang ketiga, gangguan layanan. Cybercrime dapat mengganggu layanan penting seperti layanan perbankan, layanan kesehatan, dan infrastruktur kritis. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Yang keempat, ketakutan dan ketidakpercayaan. Cybercrime dapat memberikan rasa takut dan ketidakpercayaan di antara masyarakat, terutama dalam hal penggunaan teknologi digital. Dampak cybercrime terhadap profesional TI, yaitu 1. Peningkatan beban kerja. Profesional TI harus bekerja lebih keras untuk mencegah dan menangani cybercrime, seperti mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan, menyelidiki insiden cybercrime, dan memulihkan sistem yang terkena dampak. 2. Kerusakan reputasi. Profesional TI dapat mengalami kerusakan reputasi jika organisasi mereka menjadi korban cybercrime. Ketiga, ancaman kekerasan.
Dalam beberapa kasus, profesional TI dapat menjadi sasaran ancaman kekerasan atau intimidasi dari pelaku cybercrime. Selanjutnya itu penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan studi kasus yang saya baca. Dalam literatur yang saya baca, kontribusi profesional TI memainkan peran sangat penting dalam penanganan cybercrime, yaitu dengan cara satu, mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan. Profesional TI harus merancang dan menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi sistem informasi dan cybercrime. Carilah artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Dari tantangan dan prospek hukum perlindungan privasi data di era digital, kasus Indonesia oleh Rismada Anggun Syafitri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT menjadi tonggak utama dalam privasi dan perlindungan data di Indonesia. Meskipun Undang-Undang IT memberikan beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan dan perlindungan data pribadi, beberapa kritik mengarah pada ketidaktegasan pasal-pasal yang ada dan perlunya perubahan untuk lebih mengakomodasi tantangan baru di era digital. Selain itu, Undang-Undang ITE Indonesia juga memiliki beberapa regulasi lain yang berhubungan dengan perlindungan privasi data, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi dan efektivitas ketentuan-ketentuan ini masih memerlukan pemantauan lebih lanjut, terutama dalam menanggapi perubahan teknologi yang cepat. Selanjutnya, dalam konteks penggunaan data oleh perusahaan swasta dan pemerintah, Pasal 20 Undang-Undang IT dan ketentuan tentang kewajiban perlindungan data di bawah Perpu Nomor 20 Tahun 2001 menjadi relevan. Namun tantangan dalam penegakan selanjutnya dalam konteks penggunaan data oleh perusahaan swasta dan pemerintah, Pasal 20 Undang-Undang IT dengan ketentuan tentang kewajiban perlindungan data di bawah Perpu Nomor 20 menjadi relevan, namun tantangan dalam penegakannya. Lakukan analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Dalam konteks pasal-pasal terkait perlindungan dan kerangka hukum privasi dan perlindungan data negara-negara lain juga menjadi relevan. Contoh negaranya yaitu Undang-Undang Perlindungan Privasi Konsumen California atau CCPA memberikan hak-hak kepada konsumen California untuk mengetahui, mengontrol, dan memilih bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa, sebuah kumpulan negara yang terletak di benua Eropa. GDPR memberikan panduan penting dalam perlindungan data global di benua Eropa dengan menetapkan standar yang ketat untuk pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi. Dalam perlindungan ini, terlihat bahwa Indonesia memiliki beberapa kesenjangan dalam kerangka hukumnya yang perlu diatasi untuk mencapai standar internasional yang lebih tinggi. Dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Jika dihadapkan dengan situasi serupa, saya akan melakukan analisis mendalam terhadap undang-undang terkait tentang privasi dan perlindungan data.
serta regulasi lain yang relevan. Analisis ini akan membantu saya dalam memahami lebih baik tentang ketidaktegasan dan kebutuhan perubahan dalam regulasi privasi dan perlindungan data. Memastikan bahwa seluruh tim TI dan staf terkait memiliki pemahaman yang kuat tentang regulasi privasi dan perlindungan data yang berlaku. Memastikan bahwa infrastruktur TI dapat memenuhi standar keamanan data yang diperlukan dan bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga terkait lainnya untuk mendiskusikan tantangan dan memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan yang baru atau revisi regulasi yang ada, serta akan secara teratur memantau perkembangan terkait regulasi privasi dan perlindungan data, serta melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik kami tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Studi literatur profesi luhur dalam TI. Review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis. Dikutip dari jurnal Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Perspektif Filosofis oleh Surajio, konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis merujuk pada komitmen profesional untuk melayani kepentingan masyarakat, bertindak dengan integritas, etika, serta berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme. Identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut. Kasus pertama yaitu kasus Microsoft. Microsoft terkenal dengan program Giving Back yang mendorong karyawannya untuk menyumbangkan waktu dan keahlian mereka untuk membantu organisasi nirlaba. Program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan juga meningkatkan reputasi dan loyalitas karyawan Microsoft. Studi kasus yang kedua yaitu kasus Patagonia. Patagonia, perusahaan pakaian outdoor, dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan ini menggunakan bahan ramah lingkungan, mendonasikan sebagian keuntungannya untuk organisasi lingkungan, dan mendorong karyawannya untuk terlibat dalam aktivitas lingkungan. Komitmen Patagonia terhadap prinsip-prinsip profesi luhur telah menarik pelanggan yang menghargai nilai-nilai tersebut dan telah membangun reputasi perusahaan yang kuat. Selanjutnya, buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini. Industri TI saat ini diwarnai dengan fenomena pemenang mengambil semua, di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan memperoleh keuntungan besar, sementara banyak perusahaan lain struggling to survive. Tantangan dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip profesi luhur seperti fokus pada nilai tambah masyarakat, berkolaborasi dan berbagi pengetahuan, mempromosikan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, mendukung keragaman dan inklusi. Dari kesimpulan tersebut, konsep profesi luhur menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk menghadapi tantangan industri TI saat ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip profesi luhur, perusahaan dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat, karyawan, dan investor. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada jawaban yang kurang tepat atau kata yang kurang dimengerti atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.